Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mewanti-wanti bawahannya untuk menjelaskan kepada publik asal-muasal sumber kekayaannya. Hal ini terkait dengan gaya hidup bawahannya yang mewah dengan harta yang fantastis. Lalu sebenarnya apakah transparansi soal harta kekayaan pejabat negara di Indonesia sudah cukup baik? Malam ini saya akan berbincang dengan Sekjen Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko. Halo, selamat malam Mas Danang, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih, Mas Iqbal. Baik, Mas Danang, ini langsung saja ini soal laporan harta kekayaan pejabat negara kan dilaporkan ini tiap tahun. Artinya bahwa soal transparansi di Indonesia ini apakah sudah sangat baik? Belum. Belum, karena tidak semua kementerian itu memenuhi 100%. Saya baru cek di LHKPN KPK ya. Ternyata tidak semua kementerian itu memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan. Ya, kalau Kemenkeu sepertinya sudah hampir 100% ya. Tetapi kan banyak kementerian lain yang wajib melaporkan harta kekayaannya itu belum memenuhi itu gitu. Dan itu bukan cuma di pemerintah pusat ya, pemerintah daerah, kemudian BUMN, BUMD, itu kan ada yang wajib ini. Nah, ini angkanya sudah kelihatan. Saya baru cek juga di KPK, 65%. Artinya yang 35% itu yang masih belum. Itu pun kemudian ini berikutnya kan yang 48% ini sudah dicek apakah sudah standarnya sudah memenuhi syarat atau masih harus ada dilengkapi. Itu kan proses yang masih berjalan ya. Itu proses masih belum jalan. Belum lagi sebetulnya ini sebetulnya kelemahan dari regulasi kewajiban pelaporan harta kekayaan kita. Itu tidak ada verifikasi gitu. Baik. Jadi kalau hanya melaporkan, kalau kemudian nggak melakukan kesalahan tindak pidana, ya nggak masalah gitu ya. Jadi kalaupun laporannya nggak benar ya nggak masalah gitu kan. Kecuali nanti kemudian ketahuan atau kesangkut kasus pidana, baru itu dicek gitu kan harta kekayaannya. Mas Danang, tapi kalau itu baik. kalau Mas Danang melaporkan saja ya, itu pun tidak dicek. Baik, Mas Danang, tentunya kita ternyata nggak semua melaporkan kan. Kita tentunya masih bertanya-tanya nih soal apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani terkait dengan yang dikatakan bahwa Kemenkeu sendiri sudah 100% begitu selalu untuk memberikan informasi terkait dengan LHKPN bagi pegawainya. Nah, menurut Mas Danang sendiri bagaimana? Tetapi Mas Danang jangan kemana-mana dulu, nanti jawabnya usai jeda karena kita harus break terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan masih bersama saya dengan Sekjen Transparency International Indonesia, ada Mas Danang Widoyoko. Mas Danang, ini kembali melanjutkan pertanyaan saya tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di akun Instagramnya bahwa pegawainya 100% sudah memberikan laporan terkait LHKPN ini. Tapi tadi juga ada data di KPK yang mengatakan bahwa ternyata tidak semua kementerian itu melaporkannya. Nah, apakah ini artinya bahwa pelaporan LHKPN ini wajib untuk disampaikan? Tetapi Mas Danang, kita harus bergabung terlebih dahulu dengan Mahfud MD terkait dengan kunjungannya terhadap David, korban yang mengalami untuk membuat anak-anak itu ya di sana muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik, diterapkan pasal 354 dan 355 ya, sehingga bisa lebih keras, lebih tegas gitu. Dan biasa saya berharap, saya minta aparat penegak hukum profesional tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu, wah ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini, mengaburkan ini dan itu. Masyarakat gampang tahu sekarang. Oleh sebab itu harus betul-betul profesional ya, agar masalah ini menjadi tuntas secara hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Kemudian kasus hukum lainnya yang terkait dengan ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan, yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya
dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung, kemudian 2013 PPATK sudah berkirim surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga pencucian uang dan proses didapat yang tidak sah oleh saudara Alun sebagai orang tuanya. Ini bukan karena kita benci, bukan karena kita dendam, tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini, ya, agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya dan memanfaatkan kesempatan. Tapi kita tegaskan sekarang masih diduga dan KPK besok akan mempelajari apakah dugaan itu perlu diteruskan ke sangkaan. Itu nanti kita lihat. KPK pasti profesional dan harus profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Baik, itu tadi pernyataan dari Mahfud MD terkait dengan kunjungannya untuk melihat kondisi David terkini. Dan kembali lagi saya akan menyapa Mas Danang. Mas Danang, tadi kita sudah sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD terkait dengan, ya juga sempat tadi ya menyentil terkait dengan harta kekayaan yang tidak wajar begitu. Nah ini berbicara soal harta kekayaan yang tidak wajar. Kalau dari pandangan dari Mas Danang sendiri, apakah sebenarnya LHKPN ini penting begitu, mengingat bahwa ternyata sampai saat ini, bahwa tadi disampaikan 2013, tapi di satu sisi ada yang mengatakan 2012, sebenarnya kasus ini ataupun harta yang tidak wajar ini sudah tercium sebenarnya tidak wajar sejak tahun 2012 atau 2013 itu. Nah, seberapa penting jadinya LHKPN ini? Ya, saya kira kalau dari sisi mekanisme deklarasi kekayaan ini, LHKPN ini kan sebetulnya mekanisme pencegahan ya. Jadi mengapa mereka harus lapor? Karena mereka mendapatkan gaji dan kekayaan dari dana publik, dari kewenangan yang mereka dapatkan. Jadi itu bedanya dengan perusahaan swasta. Walaupun swasta juga ada mekanisme serupa ya, tetapi saya kira dimensi publiknya lebih besar pada pejabat negara atau penyelenggara negara dalam konteks hukumnya ya. Jadi pada penyelenggara negara. Karena mereka mendapatkan mandat dari publik, lalu kemudian mendapatkan dana atau gaji dari publik, sehingga kemudian mereka harus wajib melaporkan harta kekayaannya. Itu saya kira mekanisme yang dibuat itu. Tetapi memang di dalam regulasinya itu memang tidak ada sanksi ya, jika pejabat yang bersangkutan tidak melaporkan atau kurang memenuhi syarat, itu barangkali hanya sepersyaratan ketika yang bersangkutan akan dipromosikan naik pangkat atau dipromosikan di jabatan baru kan harus melengkapi harta kekayaannya, laporan harta kekayaan. Atau misalnya kepala daerah yang menang pemilu kan harus melengkapi laporan harta kekayaan. Tapi di luar itu tidak ada sanksinya. Namun demikian sebetulnya ini kan sebenarnya tidak berarti kemudian ketika tidak ada sanksi pidana lalu kemudian berpangku tangan gitu ya. Artinya sebagai sebuah mekanisme ada banyak kekurangan, tetapi sebetulnya ini bisa digunakan. Misalnya, Kemenkeu kan mewajibkan seluruh pegawainya. Jadi yang untuk LHKPN tidak semua, hanya pejabat di level tertentu yang wajib. LHKPN lapornya ke KPK. Seperti yang disampaikan di Kementerian Keuangan kan semua pegawainya itu wajib lapor ke sistem internal di Kementerian Keuangan. Ya. Nah, lalu kemudian dari semua yang lapor, lalu apa yang dilakukan? Nah, ini yang kita tidak pernah tahu, gitu ya. Mestinya ini kan harusnya ini bisa menjadi sebetulnya tugas dari inspektorat, gitu ya. Inspektorat yang memastikan apakah laporannya ini benar apa enggak. Kalau sekarang LHKPN kan numpuknya di KPK. Nah, KPK juga tentu ada problem yang lain-lain. Tetapi di kementerian itu kan ada inspektorat atau pengawasan internal yang memastikan sebetulnya semua pejabat melaporkan harta kekayaannya. Dan kemudian yang kedua mengecek sebetulnya apakah laporannya itu benar apa tidak salah. Benar apa salah gitu. Atau kemudian mengecek apakah gaya hidupnya ini sesuai nggak dengan laporan harta kekayaan yang dilaporkan secara rutin. Nah, fakta ini kan sebenarnya kejadian kemarin itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya mekanisme pengawasan internal itu tidak berjalan dengan baik. Ya.
kita tentu memaklumi dan mungkin sadar ya Bu Sri Mulyani mungkin komplain ya. Katakanlah itu tadi seperti moge barangkali harganya mungkin kalau itu tidak terlalu mahal dibandingkan gaji Kementerian Keuangan. Tetapi justru itu gitu kan, karena Kementerian Keuangan ini digaji lebih tinggi daripada kementerian-kementerian lain dan selama ini ada kecemburuan ya, ada belakang itu kan juga kalau teman-teman ASN ini kalau Kementerian Keuangan ini tunjangannya jauh di atas kementerian-kementerian lain. Justru karena itu kemudian menjadi sorotan. Oleh karena itu kemudian kepatuhannya, kebenaran laporannya, atau katakanlah kebenaran dan gaya hidupnya itu tidak boleh yang katakanlah disorot oleh publik karena mereka mendapatkan kepercayaan lebih, mereka mendapatkan fasilitas lebih, bahkan mereka mendapatkan gaji lebih dibandingkan ASN lain. Jadi ini artinya bahwa sebenarnya kesalahan ini ada di mana? Apakah di internalnya dari kementerian tersebut atau justru dari LHKPN ini yang sebenarnya tidak terlalu kuat begitu untuk bisa menindak apa yang terjadi? Ya, ini dua ya. Tadi yang saya sampaikan itu mekanisme internal di Kementerian Keuangan yang memang mereka sudah mengatur seluruh pegawai harus melaporkan harta kekayaan. Kalau nggak salah sebutnya sistem Apple atau apa online gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah di LHKPN. Nah, ini kritik kepada KPK juga, karena KPK ini tugasnya sekedar mengarsip ya. Kalau sekedar mengarsip kan lebih baik ditaruh di Perpustakaan Nasional atau Arsip Nasional Republik Indonesia lah gitu, bukan di KPK gitu kan. Jadi KPK itu hanya menggunakan LHKPN ketika ada kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara gitu ya. Nah, itu baru dipakai tuh, baru dicek tuh LHKPN-nya. Ini sudah enggak, ini hartanya ada di mana, ini benar enggak, kan kira seperti itu. KPK sendiri tidak memiliki mekanisme yang cukup efektif untuk memastikan pertama seluruh kementerian dan lembaga melaporkan LHKPN seluruh pejabatnya, karena ada banyak tadi Pemda, ada banyak DPRD yang bahkan 0% yang belum melaporkan harta kekayaannya. Kemudian yang kedua, yang sudah melaporkan, ini sudah dicek nggak? Gitu kan? Mestinya kan kalau memang ini kan ada jumlahnya ribuan, tetapi kan bisa disampling ya. Bisa disampling, bisa dicek beberapa ini laporannya tidak benar. Kan bisa disampaikan, kira-kira justru di situ sebetulnya fungsi pencegahan yang sayangnya tidak dilakukan oleh KPK gitu ya. KPK cuma bicara banyak soal penegakan hukum, itu pun juga sudah makin menurun ke sini, tapi pencegahannya tidak muncul. Nah, mestinya dengan kasus yang kemarin ini, mestinya ini bisa menjadi momentum ya bagi KPK untuk memperbaiki mekanismenya. KPK kerjasama dengan inspektorat, atau katakanlah kalau KPK nggak punya sumber daya, kan bisa bekerja sama dengan inspektorat atau badan pengawasan yang lain untuk memastikan dan mengecek apakah laporannya ini sesuai nggak, apakah gaya hidupnya ini ini kira-kira wajar apa enggak. Terus kemudian berikutnya kementerian itu kan sering punya whistleblowing management system ya, perlindungan pelapor ya. Nah, mestinya hal seperti ini kan harusnya masuk ke dalam whistleblowing system ya, dilaporkan ya. Kalau nggak salah ini kan foto-foto yang tadi beredar itu, klub-klub motor segala macam. Itu kan kreativitas netizen kita nih, yang rajin ini kan, ngecekin satu-satu apa. Netizen maha benarnya. Mereka lalu di-share gitu kan. Ya, harusnya kan kementerian sejak awal mestinya kalau whistleblowing sistemnya jalan kan sudah diterima oleh mereka gitu kan, sudah diketahui gitu, nggak perlu sampai muncul kasusnya meledak dan mengundang kreativitas netizen kita itu. Jadi menurut saya minimal LHKPN ini memberikan platform yang saya kira memberikan akses kepada publik dan netizen untuk mengkuliti sebetulnya pejabat-pejabat kita. Mengapa? Karena pejabat kita itu dibayar oleh gaji kita, melalui pajak yang kita bayar kan. Dan ya bulan-bulan ini adalah saat deadline kita melaporkan SPT kan. Kesel banget sih. Tapi menurut kita hitung pajak kita dan harus bayar kekurangan pajak kita. Gitu. Kalau menurut Mas Danang sendiri wajar nggak sih kalau misalnya di dalam kementerian itu kan sudah ada nih inspektoratnya yang khusus untuk memantau nih harta kekayaan pejabat-pejabatnya. Tetapi ketika dibilang ataupun diketahui beredar begitu informasi bahwa mereka itu tidak tahu kalau misalnya ada pejabat yang
punya harta yang begitu besar, yang fantastis, yang patut dicurigai. Apakah itu wajar? Nah itu kritik saya bahwa ini inspektorat ini saya nggak tahu kerjanya apa gitu kan. Barangkali mereka menunggu laporan gitu, menunggu laporan. Atau metodologi pengawasannya juga mungkin perlu kita pertanyakan, yang mereka awasi apa sebetulnya gitu. Jangan-jangan yang diurusi cuma kalau ada yang kawin lagi gitu kan, ada sengketa keluarga gitu, rebutan gono gini gitu baru diurusin gitu kan. Sementara yang fundamental, yang aspek publiknya besar, ini justru luput dari pengawasan. Karena memang banyak ya, saya kira teman-teman KPK juga sering cerita ya kalau ada sengketa keluarga segala macam, kawin cerai itu memang dilaporkan juga. Tapi semestinya kan inspektorat bisa lebih dari itu gitu ya. Artinya mereka menggunakan itu kerjasama dengan netizen lah, atau katakanlah kan bisa giveaway. Ini tolong kalau ada pegawai kami yang ini hidupnya nggak wajar ya kita apa ya kita kasih insentif apa gitu kan. Sebenarnya kan bisa dilakukan gitu. Jadi memang mekanisme metodologi cara melakukan pengawasannya ini yang saya kira perlu kita evaluasi ya, karena mereka hanya melihat prosedurnya segala macam ya. Ya akhirnya tidak menjawab persoalan yang muncul pada hari ini. Seandainya mereka kreatif dan aktif ya melakukan pengawasan, menggunakan cara-cara yang lebih aktif dan bekerja sama dengan pihak-pihak, dengan publik. Artinya ini akan membuka peluang masuknya informasi yang berguna bagi pengawasan. Jadi saya kira itu yang jangan nunggu netizen lah, justru harusnya tugas inspektorat yang menyampaikan informasi itu kepada kementerian atau katakanlah memberikan informasi kepada menteri atau pimpinannya sehingga kemudian bisa diambil tindakan tertentu gitu. Mas Danang, kalau dari kacamata Mas Danang sendiri, apakah kasus ini hanya kasus ini saja yang terjadi ataukah sebenarnya di belakang ini masih banyak atau masih ada begitu kasus-kasus yang sebenarnya bisa saja meledak sewaktu-waktu? Oh masih banyak, banyak. Indikasinya kan tadi tidak semua kementerian dan lembaga itu dan Pemda sudah melaporkan. Kepatuhannya banyak yang sangat rendah ya. Masih ada yang kalau tadi dicek di KPK di bagian bawah itu kan di rank yang berapa persentasenya, yang 0% masih ada gitu kan. Jadi itu kepatuhannya masih sangat rendah. Kemudian yang kedua, tidak semua kementerian lembaga ini sama seperti Kemenkeu yang ya ini bulan-bulan pusing nih kita kan Maret sama April laporan pajak kita. Laporan kan. pajak, iya. Jadi kita bulan-bulan pusing ini kan harus bayar pajak. Kemudian dan tidak semua kementerian lembaga juga digaji mendapatkan fasilitas dan gaji besar seperti Kemenkeu, sehingga perhatiannya tidak sebesar ke Kemenkeu. Nah, justru tidak menjadi perhatian itu justru kemudian yang menjadi bahaya. Artinya pengawasannya tidak seketat seperti yang kita lakukan semua terhadap Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi itu masih PR besar ya. Artinya kita perlu dorong KPK bekerja sama dengan inspektorat melakukan pencegahan yang lebih efektif. Dicek aja dulu LHKPN-nya itu kan. Pertama, mana yang belum melengkapi, siapa itu yang belum melaporkan, diumumin saja ininya kan, supaya masyarakat tahu gitu kan. Ini kan pura-pura karena undang-undangnya nggak mengatur segala macam ya, kemudian terlalu banyak alasan lah untuk mengatakan tidak bekerja gitu kan. Tapi seberapa yakin bahwa KPK ini akan benar-benar bisa terus menindak apa yang tidak wajar begitu, mengingat bahwa untuk laporan dari kasus yang dari 2012 ataupun 2013 ini saja sudah hampir sekitar 10-11 tahun, ternyata masih mandek begitu saja, bahkan hartanya justru saat ini makin besar lagi, makin banyak lagi. Ya, kalau itu memang ada persoalan antara penegakan hukum dengan pencegahannya. Artinya kan kemudian harta yang katakanlah berlebih gitu ya, gaya hidup mewah itu kan tidak otomatis itu pidana ya. Karena memang perlu dicek lagi, bisa jadi ada warisan ya, bisa jadi mungkin keluarganya atau istrinya bekerja atau punya bisnis gitu kan, bisa saja gitu kan, bisa jadi ponakan atau apanya itu kan orang kaya, siapa tahu kan, ada juga yang keluarganya mungkin konglomerat gitu kan. Jadi tidak otomatis memang itu dari tindak pidana ya. Tetapi ini kan menunjukkan bahwa pencegahannya tidak berjalan, karena kalau hanya mengandalkan penegakan hukum ya itu ya macet, nggak ketemu pasalnya, nggak ketemu indikasi korupsinya ya nggak akan ketemu gitu kan. Tetapi kemudian kalau pencegahannya berjalan, misalnya KPK mengatakan sejak 2012
2013 kami sudah ingatkan. Nah, itu kan nggak dilakukan juga oleh KPK. Seandainya KPK berkirim surat kepada Kemenkeu 2012, 2013 atau sekian tahun yang lalu kan itu jadi bukti bahwa mereka sudah bekerja dengan baik, bahwa mekanisme pencegahannya sudah bekerja. Sayangnya itu tidak dilakukan. Jadi itu yang menurut saya memang ini kelemahan ya, loophole ya dalam sistem pencegahan korupsi kita, karena kemudian hanya sekedar formalitas, gitu. Formalitas melaporkan harta kekayaan itu pun belum dipenuhi semuanya, gitu ya. Formalitas aja nggak dipenuhi, apalagi itu belum ngomong substansinya, itu ya. Mas Danang, terakhir, setelah kejadian ini, apakah akan ada perubahan menjadi lebih baik, mengingat bahwa waktu kasus Gayus Tambunan, kita ingat pada waktu itu akan ada bersih-bersih di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Apakah hal ini akan terjadi lagi atau justru sebaliknya? Ya, saya kira ini pasti akan ini ya. Mudah-mudahan ini jadi momentum ya, karena saya khawatir sejak revisi Undang-Undang KPK ini kan nggak takut lagi pada KPK sebagian kan. Karena KPK ini kan levelnya cuma bupati dan gubernur ya, jadi yang mungkin di nasional agak-agak ya gitu kan. KPK kan nggak bisa lagi nangkap menteri atau elit ya. Jadi ya yang khawatir sama KPK ini cuma level bupati. Sehingga akhirnya itu menjadi insentif bagi orang untuk kembali berani melakukan korupsi atau terang-terangan melakukan praktek-praktek yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Makanya kemarin tercatat dalam survei indeks persepsi korupsi kan menunjukkan itu, bahwa ternyata korupsi kita semakin memburuk gitu ya. Ini artinya kan sebetulnya karena penegakan hukumnya dikurangi. Nah, masalahnya ketika penegakan hukumnya dikurangi, harusnya pemerintah, dalam hal ini presiden kan mengimbanginya dengan melakukan pencegahan yang lebih efektif gitu ya. Nah, itu seringkali presiden itu tidak, ya dia mengurangi penegakan hukumnya, mengurangi porsi penegakan hukumnya, tetapi tidak menggantikan dengan pencegahan yang efektif. Nah, mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi peringatan kepada bukan cuma Menteri Keuangan, tapi Presiden Jokowi untuk membuat mekanisme pengawasan dalam konteks pencegahan yang lebih efektif. Kan sanksi tidak mesti pidana kan? Misalnya yang bersangkutan aja kemana langsung mundurkan diri, atau Bu Menteri kan bisa menurunkan pangkat atau demosi, itu kan juga bisa gitu kan. Jadi sanksi tidak mesti pidana, tidak semua kasus bisa diarahkan ke pidana, tetapi bukan berarti tidak ada sanksi yang lain gitu kan. Justru masyarakatlah yang memberikan sanksi sosial yang lebih efektif gitu kan. Mestinya sebelum ada sanksi sosial, di dalam itu ada sanksi internal yang bisa membuat itu menjerakan. Nah, saya kira ini kita perlu dorong Kementerian Keuangan dan juga seluruh pemerintah membuat sanksi internal itu lebih efektif, terutama bagi pejabat yang tidak memenuhi standar, misalnya pelaporan harta kekayaan atau tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang Widoyoko, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Tentunya kita berharap agar hal ini tidak terulang kembali. Kita juga sebagai masyarakat untuk bisa memantau juga ya bagaimana kinerja dari kementerian dan juga KPK terkait dengan hal ini agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang. Terima kasih. Sekali lagi selamat malam, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Ya, gaya hidup mewah keluarga pejabat negara terus jadi sorotan warganet. Kita lihat ada apa saja cuitannya. Ini dia ya. Dari akun yang pertama, dari @Rafin_Ashra yang mencuit, nggak kebayang sih Rafael Alun diserang kayak apa sama rekan-rekannya. Pantesan buru-buru resign dari ASN. Dan kedua, dari @Pramuhtiko S yang mencuit, semoga bukan karena lata apalagi gegayaan, mengusut harta kekayaan pribadi tanpa ada sangkaan kejahatan pada pemiliknya, melanggar hukum juga. Rafael Alun, Trisambodo kena getahnya, Mahfud MD minta usut harta kekayaan ayah Mario Dandi. Dan ketiga, dari @Makbul Halim yang mencuit, gaya hidup hedon anak pejabat dan jenderal di Indonesia akibat kelemahan penegakan hukum di Indonesia sendiri. Betul, ini puncak gunung es. Apakah benar-benar puncak atau justru ini masih dasar-dasarnya saja? Kita lihat nanti ya. Terakhir dari @Aulia_Med mencuit, polisi sudah bekerja sesuai SOP dalam pengungkapan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario pada David.
Dan sesuai juga hasil rekaman kejadian di HP yang banyak beredar, baiknya pihak-pihak tertentu tidak perlu intervensi kinerja Polri. Silakan lihat hasilnya di pengadilan. Itu tadi cuitan dari sejumlah warganet. Sejak menjadi sorotan publik akibat kasus penganiayaan anaknya, Mario Dandi, harta kekayaan pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, terus menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah sebuah rumah mewah yang terletak di kawasan Timoho, Kota Yogyakarta. Beginilah penampakan rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo yang berlokasi di Jalan Ganesa 2, nomor 12, Kelurahan Mujamuju, Kementerian Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Rumah mewah yang dibatasi oleh pagar setinggi kurang lebih 3 meter tersebut terlihat sangat mencolok dibandingkan rumah tetangga-tetangga sekitarnya. Rumah mewah tersebut terlihat sepi dan tertutup rapat. Menurut petugas keamanan kompleks tempat, penghuni rumah mewah berpagar batu alam tersebut memang jarang terlihat berbaur dengan warga setempat. Lari-lari gitu. Di sini itu ya kalau setahu saya itu ya cuma Pak Rafael gitu saya. Tapi saya jaga di sini tuh nggak pernah tahu orangnya sih aku. Jarang di sini, Pak? Jarang di sini. Komunikasi sama warga juga pun nggak pernah. Sugiarto, pengurus RT setempat yang tinggal persis di depan rumah Rafael Alun, mengatakan jika sejak rumah mewah tersebut didirikan, dirinya baru sekali berjumpa dengan Rafael Alun pada saat awal pembangunan rumah. Rumah dengan tanah seluas 2.000 meter persegi tersebut dibeli Rafael Alun Trisambodo sekitar tahun 2011 silam. Harga tanah rata-rata waktu pembelian berkisar Rp1 juta per meter persegi. Menurut Sugiarto, kini harga tanah di kawasan tersebut telah melonjak menjadi sekitar Rp6 juta per meter persegi. Kesini datang sini kan minta izin sama orang tuanya ibunya itu loh. Mau bangun rumah sebelah. Ibunya di seluas 2.000 meteran tuh kalau enggak salah tanahnya. Ya jadi itu. Cuma ada pembantunya. Oh gitu. Kalau Pak Alun kesini kan cuma tertentu mungkin hari-hari. Tidak hanya rumah, menurut warga sekitar, Rafael Alun Trisambodo juga memiliki aset berupa sebuah restoran bernama Bilik Kayu yang letaknya sekitar 200 meter dari rumah mewah Rafael Alun. Wahyu Juniawan, Yogyakarta. Kita ke informasi lain, 2 jasad perempuan yang diduga merupakan korban pembunuhan di wilayah Harapan Jaya, Bekasi Utara telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Nantinya akan dilakukan proses otopsi guna memastikan penyebab kematian kedua korban. Pihak keluarga tidak kuasa menahan kesedihan saat jasad korban dikeluarkan dari mobil ambulans untuk menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Keluarga tidak menyangka jika keduanya harus meninggal dunia dengan keadaan yang tragis. Heri, suami almarhum Y, sebelumnya sempat mencari keberadaan istrinya di ruang IGD rumah sakit dan kantor kepolisian setelah almarhum tak kunjung tiba di rumah usai pamit mengaji pada Minggu siang. Tak juga mendapat kabar dari sang istri. Pada Senin pagi, Heri mencoba melacak keberadaan almarhum lewat GPS handphone dibantu anaknya. Bersama suami dari almarhum H, keduanya menemukan bahwa kedua korban terlihat masuk rumah kontrakan P di kawasan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Bahwa memang ada istri saya dan Bu ini berboncengan motor masuk ke rumah Pak Permana, kontrakan Pak Permana. Singkat cerita, keluarga Pak Permana datang, kami bisa masuk sekitar jam 10 malam, ya, kurang lebih 10 malam lah. Ya, kami melihat ada gundukan corak yang nggak wajar di bawah tangga. Nah, dan kami lihat dalam kamar apa mana telah memotong urat nadi tangan.
Saat petugas kepolisian dan keluarga mencoba mendobrak rumah P, ditemukan bahwa P sudah berlumuran darah karena mencoba bunuh diri. Tidak hanya itu, jasad kedua korban ditemukan dicor di bawah tangga rumah kontrakan. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia. Pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu sepakati biaya perjalanan ibadah haji 2023 sebesar 49,8 juta rupiah. Lalu bagaimana pelayanan dan mekanisme perjalanan haji di tengah penyesuaian biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023? Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2023 ditetapkan sekitar 90 juta rupiah. Sementara biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang ditanggung calon haji adalah 49,8 juta atau 55,3% BPIH. 40,2 juta atau 44,7% sisanya dibiayai dari dana nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Sejumlah langkah efisiensi diambil sehingga berdampak pada beberapa fasilitas yang terpaksa dipangkas atau dihilangkan untuk menekan BPIH. Nah, itu sebetulnya dari 90 juta itu mungkin 80 juta itu direct cost semua Pak, atau bahkan 85 jutanya direct cost. Jadi sebetulnya untuk operasional itu ya mungkin 1-2% saja Pak dari BPIH yang ada, baik untuk layanan di luar negeri maupun layanan di dalam negeri itu. Sementara itu pengamat perhajian Muhammad Yasin menilai BPKH harus bekerja lebih maksimal agar dana setoran awal calon haji yang sudah mengendap sekitar 20 tahun bisa memberi manfaat yang berkelanjutan agar masyarakat tidak dibebankan biaya pelunasan yang tinggi. Jadi yang menjadi pertanyaan itu kita tidak mempermasalahkan bahwa ada biaya naik itu memang wajar. Tapi kemampuan untuk mengembangkan dana yang sudah terkumpul itu apabila itu nilai manfaatnya itu bisa maksimal, maka kenaikan harga yang tadi disebutkan oleh Pak Dirjen itu tidak jadi masalah bagi BPKH. Terkait BP yang mencapai 49,8 juta rupiah untuk haji reguler, seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Boyolali mengaku hanya bisa pasrah. Nah, kalau sekarang menjadi 49, atau 50, berarti kan saya masih tambah lagi sekitar 15. Jadi itu mungkin dengan berbagai cara atau talangan itu yang akan aku lakukan, siap untuk melunasi. Pada haji tahun 2023 Indonesia kembali mendapat kuota 221.000 yang terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Dan usai jeda Connected akan kembali dengan Sport Corner bersama Bram Herlambang. Halo Bram, apa yang jadi pembahasan malam ini Bram? Halo Iqbal, nah di Sport Corner pada malam hari ini salah satu yang menjadi bahasan adalah tentang persiapan skuad Garuda Muda menjelang laga melawan Irak dalam Piala Asia U20 nanti. Kita akan bahas lengkapnya setelah jeda, tetaplah bersama kami di Connected.